Terbongkarnya praktik jual beli ginjal ilegal di Bekasi, Jawa Barat yang dijalankan secara rapi dan melibatkan aparat penegak hukum seolah kembali menyadarkan publik betapa organ tubuh sudah menjadi semacam barang dagangan untuk diperjualbelikan. Dalam kasus sindikat internasional Kamboja ini, satu orang pendonor disebut akan dibayar 137 juta rupiah. Menurut Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir, praktik jual beli organ tubuh khususnya ginjal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berlangsung di negara lain. Apakah kasus jual beli ginjal ilegal ini akibat kelalaian pemerintah atau adakah faktor lain di belakang ini semua? Saksikan selengkapnya di Tukar Pikiran eksklusif. Transplantasi ginjal di Indonesia mulai ramai dilakukan sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Seiring hadirnya sistem pembiayaan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, transplantasi ginjal merupakan pilihan terapi pengganti ginjal yang awalnya dipelopori oleh almarhum Profesor Sidabutar pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seiring perkembangannya, saat ini telah ada total 10 rumah sakit di Indonesia yang mampu melakukan transplantasi ginjal. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Viralnya kasus jual beli ginjal ini seakan mengorek luka lama warga desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Inilah.com berhasil mengunjungi desa yang dikenal sebagai Kampung Satu Ginjal ini. Salah satu warga yang bernama Dasep mengaku di daerahnya terdapat 50 orang yang menjual ginjal dan beberapa di antaranya dekat dengannya. Dalam pengakuan Dasep, ia dan rekan-rekannya dibujuk mendapatkan ratusan juta rupiah jika bersedia untuk mendonorkan ginjal. Namun nyatanya mereka hanya mendapatkan 70-90 juta rupiah saja. Saya 100. Jadi 100. Iya. Kan itu ada kasbonan teh. Ya, jadi tipayu ya, satu kasbon. Ya, kalau orang tua kan nggak ada saya, siapa lagi orang tua gitu. Potong wae Potong jadi 75 gitu. Menurut Dasep, kemiskinan menjadi alasan utama warga desa Wangisagara rela untuk menjual ginjal. Dasep juga mengakui bahwa uang yang ia dapatkan hanya untuk melunasi utang keluarganya. Habisnya uangnya kemana aja kamu untuk Saya utang? beli ini tanah. Oh, beli tanah. Tanah sama ini keluarga saya semua. Tanah ini mama, ini paman, ini rumah saya, ini rumah adik. Iya, tukar kontrakan. Masing-masing rumah. Alhamdulillah. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wangisagara, total penduduk desa sebanyak 15.154 orang yang terbagi dalam 4.512 kakak, di mana 1.266 kakak masuk dalam kategori miskin dengan mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik. Menanggapi fenomena ini, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard, menyebut praktik jual beli ginjal ilegal pada dasarnya dapat dicegah bila pemerintah menghadirkan lembaga yang mampu mengurusi transplantasi ginjal secara transparan dengan manajemen baik. Di sisi lain, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, menyampaikan bahwa fenomena ini terjadi akibat aparat penegak hukum yang hanya bertindak terhadap kasus viral. Bagaimana menurut kawan inilah tentang fenomena maraknya jual beli ginjal ilegal ini? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.